Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang basic configuration command di Cisco. Di sini ada beberapa, ada setosnya, main MMTD, password perangkat. Sebenarnya hampir sama saja seperti konfigurasi sebelumnya atau video sebelumnya. Ada sedikit penambahan saja. Jadi langsung saja. Di sini ada line console. Nah, oke, apa itu line console? Nah, line console itu adalah eh, interface yang digunakan untuk konfigurasi root perangkat secara pertama kali. Jadi ketika pertama kali kita ingin mengakses router, kita menggunakan line console untuk menghubungkan ke laptop kita. Nah, kita bisa lihat di topologi fisikal ini. Nah, ini adalah gimana ya? Kurang kelihatan ini. Tidak terlihat. Ya. Nah, ketika kita ingin mengkonfigurasikan perangkat Cisco pertama kali, pastinya kita menggunakan kabel konsol. Di sini kita menambahkan laptopnya ini. Konsol ke, nah ini juga beda, yaitu ke RS232. Ini adalah ketika kita pertama kali mengkonfigurasikan perangkat router. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang bisa kita tambahkan di line konsol ini atau di interface ini. Yaitu pertama adalah menambahkan password. Coba langsung saja kita coba. Di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer, jadi kita tidak perlu ke perangkat asik. Icon line, cara konfigurasinya di sini adalah line console 0. Adalah interface line console yang 0 karena ya cuma punya satu. Setelah itu komennya adalah password. Nah, di sini passwordnya terserah. Di sini saya ingin IDN ya. Nah, udah nih. Setelah itu kita end. Setelah itu kita write untuk menyimpan konfigurasi. Nah, setelah itu coba kita ke laptop. Nah, cara masuk ke serial itu menggunakan apa ya di sini? Kalau di real itu dia menggunakan aplikasi yang namanya Putih atau Mobile Exterm atau apapun itu. Kalau di sini itu di Pocket Tracer itu dia bisa menggunakan ini kayaknya. Oh, bukan. Apa ya? Dia menggunakan dulu lupa saya. Ini bukan. Oh iya, dia itu menggunakan terminal. Kalau di Windows itu dia menggunakan putih ya, real beneran. Di sini kita menggunakan ke transfer dan menggunakan laptop. Di sini terminal. Nah, di sini bit per second. Nah, kita pilih 1600 yaitu BPS Cisco default. Di sini kita bisa langsung aja oke. Nah, dia udah otomatis masuk ke konfigurasi router. Nah, ini adalah saat kita masuk ke line console. Nah, kalau di perangkat asli, waktu kita config masuk ini, dia akan meminta password. Cuma kalau di Cisco Packet Tracer ini tidak bisa ya, juga nggak tahu kenapa. Nah, kedua ini adalah mengaktifkan logging sinkronus. Nah, duh, salah lagi.
Nah, logging sinkronis ini digunakan ketika ada notifikasi. Dia tidak akan mengganggu saat kita mengkonfigurasi. Oh, biar lebih jelasnya kita langsung saja nyalain konsol 0, lalu kita logging sinkronus ya, seperti ini cara tulisnya. Atau kalian bisa menggunakan tab saja. Setelah itu enter. Nah, setelah itu kita exit. Coba kita konfigurasikan interface FA00 no shutdown. Nah, ketika ada notifikasi seperti ini, dia akan langsung enter. Jadi langsung ada ini. Atau waktu kita exit, kontek. Nah, ketika ada notifikasi ini dia langsung ke global. Jadi nggak perlu enter lagi. Atau biasa waktu kita konfigurasi OSPF tuh banyak banget sekali apa sih notifikasi itu, dan itu akan membuat ketika lagi ngetik nih terus tiba-tiba ada notifikasi terus itu ketimpa, kita jadi bingung konfigurasinya apa. Nah, dengan lagi sinkronis itu dia akan otomatis ke enter, jadi aman cuy. Jadi langsung seperti itu logging sinkronis bekerja. Setelah itu ada timeout. Nah, timeout ini digunakan untuk mengatur ya timeout waktu menunggu sebelum diputus jaringan. Line konsol 0, timeout 1 menit. Exact timeout 1. Nah, seperti ini komennya. Nah, kalau di perangkat real, ketika kita terminal terus kita masuk ke lewat serial, salah lagi. Nah, lewat serial ini misalnya kita 1 menit nih putih atau mau baik extreme atau apapun serial ini kita di laptop kita nih, dia otomatis keluar karena timeoutnya itu 1 menit. Nah, kalau di Cisco Private Tracer ini saya nggak tahu ya, saya belum pernah coba. Coba kalau di flash default, oh iya, di Cisco Packet Tracer juga dia ternyata keluar juga ketika ini ya. Jadi itu adalah beberapa line console basic device configuration. Oke, kita lanjut ke konfigurasi kedua, yaitu set hostname atau mengatur hostname. Sebenarnya tadi kita udah buat ya di video sebelumnya, yaitu video yang kedua ya kalau salah. Nah, di sini pertama kita masuk ke global configuration dulu. Misalnya ini dari ini enable const. Setelah itu caranya adalah hostname, lalu nama perangkatnya. Karena kita ingin ubah namanya menjadi router core. Nah, otomatis nama routernya berubah. Atau kita ubah lagi menjadi router IDN. Jadi itu adalah cara mengatur hostname di Cisco. Oke, yang ketiga ini ada banner MOTD. Nah, banner MOTD adalah message of the day. Jadi ketika kita masuk ke dalam perangkat menggunakan Serial AI, Telnet, serial ataupun putih, dia akan menyampaikan pesan. Nah, caranya itu adalah seperti ini nih. Cara mengkonfigurasinya yaitu banner MOTD. Nah, ini banner MOTD saya itu spesial karakter. Misalnya mau X, mau A, sebenarnya apa saja, sebenarnya spesial karakter atau apapun karakternya. Tapi karakter tersebut kita akan gunakan untuk mengakhiri pesan tersebut. Misalnya di sini warning restrict area. Aduh, salah. Enggak. Pertama banner FFDD satu spesial karakternya. Misalnya di sini ingin X. Nah, di sini
karena di sini spesial karakter X, jadi saya harus mengakhiri pesanan menggunakan X. Misalnya warning, restricted area. Setelah itu kita bisa tambahkan X ketika pesannya kita udah selesai. Duh, baterai saya udah mau habis. Ini udah. Oh, aduh salah. Nah, kalau misalnya ininya nggak caps lock, ini juga nggak caps lock. Nah, jadi ketika kita login, set, ada notifikasi warning restricted area. Jadi seperti itu adalah fungsi dari banner MOTD. Atau kalian bisa mengubahnya menjadi apapun itu. Nah, itu adalah banner MOTD. Setelah itu, baterai saya mau habis lagi. Nah, di sini ada password perangkat. Ini password perangkat cepat saja. Ada dua cara ya, seperti video sebelumnya, ada enable password, IDN. Enable, setelah itu cara kedua itu enable secret IDN. Nah, bedanya adalah secret ini di enkripsi, kalau di password ini enggak. Cara lihatnya yaitu do show run. Urn lagi. Astagfirullah. Nah, kalau secret itu di konfigurasi di enkripsi ketika di run, di show run. Kalau di password enggak. Ketika exit ini ada notifikasi lagi, terus kita enable, ini ada password IDN tadi passwordnya. Nah, itu adalah cara masuk ke ini. Nah, ini adalah save configuration. Nah, save configuration ini adalah untuk menyimpan konfigurasi secara permanen, atau bisa kita sebut running config ke start config. Caranya kalian bisa menonton video sebelumnya. Ketika kita belum save itu konfigurasinya akan hilang. Tapi kita ingin save, kita bisa do write di sini. Maka dia akan building configuration di sini. Setelah itu ada addressing. Ini sebenarnya ada ini di video sebelumnya. Nah, caranya itu adalah masuk ke interface dulu yang ingin kita masuk, itu interface FA00 misalnya. Setelah itu kita IP address 10.10.10 1, terus 255 signal. Karena di siswa ini merupakan subnet mark, ini adalah IP-nya. Ini adalah komen untuk menambahkan atau men-setting IP address, dan ini adalah interface yang ingin dikonfigurasikan. Enter saja. Nah, setelah itu cara lihatnya itu kita bisa menggunakan do show interface brief. Nah, ini kita bisa lihat ini udah dikonfigurasi atau belum. Oh ya, do show IP interface brief. Udah salah mulu ini. Nah, bisa kita lihat di FA00 ini udah ada IP address-nya cuy. Jadi ya udah aman. Oke, seperti itulah basic configuration command. Cukup singkat. Ya, jadi seperti itu. Sampai jumpa di video sesudahnya.